Dia ngancemnya nggak. Kamu diancam? Hah? Kamu diancam? Ya, Tapi ada supply, ya. minyaknya memang kalau dioles ke tangan bisa keluar asap gitu? Iya. Bahkan jujur aja ketika dia main ke rumah saya, Hah? itu sempat ketinggalan minyak tersebut. Dan saya kasih ke Mas Naja, sama Mas Naja dibongkar di channel dia. Oh iya? Ada. Memang bisa keluar asap gitu? Iya, saya kaget itu ya, pertama kali kawitan dhisik dhewe itu melihat minyak kok ajaib ini. Saya oles-oles gini kok keluar asap, ini memang sakti betul. Oh, panas nggak? Nggak panas? Enggak. Nggak panas. Ya Terus anget it- sih mungkin. Terus itu saya buat mengedukasi masyarakat ketika dia itu mengobati Faiz yang kecandu bensin itu loh, Dok. Oh, Itu iya. kan keluar asap. Hah? Wow, nggak taunya juga pakai itu. Oh, oke. Ini ya informasi dari Mas Rizky Trada itu. Oh, tapi itu pasiennya semuanya real? Ada beberapa yang memang di set untuk apa istilahnya promosi ya. Oh, endorse. Endorse. Konten. Iya, konten. Jadi kayak konten semuanya itu semuanya disetting semua, Iya, pemainnya disetting. ada. Dan di situ yang lebih ya menurut kita lucu sih ya Dok ya. Dia ketika diwawancarai oleh wartawan, dia menyatakan bahwasanya kejadian itu nyata, real. Oh ya? Yang Iya. mana itu? Yang mana? Konten pembersihan yang gadis buruk mukanya. Hah? Nah, itu saya tahu pemainnya siapa, orang mana, alamatnya saya tahu. Bahkan kemarin sempat katanya Bang Marcel tuh nemu akun dia dan di di inbox, di blog sama si pemainnya ini. Oh, oke. Yang mana, Sob? Boleh nggak buka YouTube-nya sih? Mau saya lihat? HP boleh? Sambil lihat. Itu yang gantung. Ini apa pasiennya nih? Ya itu di set memang di Ini set. pasiennya pasien apa maksudnya? Keluhannya apa? Itu mukanya hancur itu. Kena santet ketika santet. menolak itu, dilamar orang ditolak gitu loh. Oh, dilamar orang ditolak, Iya, menolak. terus mukanya jadi Iya. Gitu, digituin sama yang, Lamaran ditolak, dukun bertindak lah intinya kayak gitu. Oh, gitu. gitu. Judulnya seperti itu. mukanya kenapa korengan semua atau apa nih? Merah-merah. Jujur aja si pemain ceweknya itu dia pernah make upin waktu kita konten dukun. Jadi mungkin dia make up sendiri mungkin. Oh. Tapi akhir-akhir ini kamu ada lihat dia biasa-biasa aja mukanya sebenarnya. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Jadi ini bisa jadi mungkin make up ya kayak gitu Iya. punya ya. Bahkan Tapi kalau ini semuanya disetting semua. iya, ada foto-foto aslinya si wanita ini. Tahu dari mana kamu? Saya tahu pemainnya, saya tahu orangnya, saya tahu, bahkan pernah satu lokasi waktu saya jadi kameramen pada saat itu. Oh. Oke, jadi kalau yang konten ini hampir 100% semuanya disetting semua. Iya. Jadi pemain-pemainnya, tempatnya semua, Iya, ceritanya betul. pun semuanya disetting semua. Iya. Oh, hiburan Iya. mungkin. Soalnya Tapi, ya itu kata tadi kamu kalau- kan hiburan. Yang dipertontonkan adalah hiburan. It's okay. Terus kalau misalnya kayak yang melibatkan kamu ada nggak sih? Dia percaya nggak sih dengan kamu kayak melibatkan kamu kayak gitu, disuruh taruh barang atau disuruh Pernah. kamu setting deh misalnya. Pernah. Hah? Jadi ada satu lokasi pada saat itu dia itu ya intinya mau naruh itu agak sulit. Artian agak sulit tuh ketika dia pengen jalan kemana diikutin sama yang punya rumah. Ah. Diikutin, akhirnya manggil saya, tolong ambil yang di mobil kamu pasang di sana. Oh, jadi dia tuh biasanya pasang sendiri ya berarti ya? Biasanya kayak gitu. Dia kan beberapa waktu yang lalu klarifikasi nih. Ah. Saya bahkan sempat nyebut demi Allah kan. Saya, santri saya, kru saya, ketika pembersihan nggak ada yang masuk sama sekali. Pernah ngomong gitu kan. Saya saksinya demi Allah. Kita sampai ke lokasi sebelum syuting, kita ngopi dulu. Ngobrol dulu sama pasiennya. Saksinya bukan cuma saya loh, banyak. Jadi ngobrol dulu, baru syutingnya dimulai. Iya, bahkan pasien tersebut kalau pengen jadi saksi bisa. Oke. Entah itu pasiennya real ataupun pasiennya settingan, Iya. ngobrol dulu, baru habis itu kamera on dong, Iya. kayak gitu punya ya. Iya, jadi seolah-olah, jadi setelah ngopi, yuk kita balik ke mobil, syuting dari mobil, seolah-olah kayak kita baru turun dari mobil. Oh, oke.
Kalau itu memang di set. Itu di set lah, bukan settingan. Kita kan juga kan sebelum di sini kan buka kan ngobrol dulu. Tapi kan bukan artinya ngobrol kan semuanya di setting di sini kan enggak kayak gitu punya kan. Ngobrol ya supaya kan tahu lah lebih dalam dulu, garis besarnya tahu kan kayak gitu punya. Oh, sakitnya kurang lebih tahu. Tapi kan waktu ngobrol, berarti waktu ngobrol tuh dia letakin sendiri biasanya barangnya. Iya, jadi ketika ngobrol kan ada beberapa santri, terus termasuk almarhum Ustadz Ansori yang pernah jadi lurah pertama Padepokannya, ya kan. Jadi ketika dia pengen alasan kemana, ke toilet lah katakanlah, sebentar saya mau ke toilet ngobrol dulu sama santri saya. Nah itu kan kesempatan kalau nggak ada yang ngikutin. Tapi memang dia sering ke toilet ya? Ya memang sering nggak cuma sekali dua kali. memang Karena waktu sering. dia datang ke sini juga pertama kali ketemu dengan saya, habis salaman langsung ke toilet dia. Nah kan, Saya telepon Deddy Sumargo juga sama katanya. iya. Makanya aku agak curiga yang di tempatnya Bang Jenis Margo kemarin yang waktu dia nemu apa namanya Nah, benda di wastafel. Kantil. Iya, ya itu, iya kan. Aku kan lihat di sebelah wastafel nih kok kayak toilet. Sebelum podcast, sebelum ada itu, sempat ada yang ke toilet gak siapapun itu. Oke. Makanya itu aku pengen nanya. Kalau saya lebih gawat lagi, ketahuan malah. Tapi yang aku bingung itu sebenarnya, saya ini 6 tingkat, Pak. Gedung saya ini 6 tingkat, 4 ruko jadi 1, 6 tingkat, 6 lantai. Kenapa harus di tempat ini ketemu barang itu? Kalau dia mau doa, mau cari kan bisa di ruangan lain atau di lantai yang lain. Kenapa harus di ruangan ini kayak gitu? Tapi kalau misalnya dia nggak bisa, karyawan yang letakin. Iya, Oke, kamu pernah disuruh nggak? pernah. 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 Oh, berarti ini fix lah ya, sudah jelas ya. Bukan hanya saya, ada beberapa juga yang disuruh. Oh, banyak ya. Iya, bahkan kalau ibarat kata nih ya, kita pengen ngomong di YouTube bareng-bareng, kita siap. Ya hanya saja kita nggak berani. Oh, kenapa Itu aja. nggak berani? Rahasia deh pokoknya. Cukup kita yang Kamu tahu. diancam? Hah? Kamu diancam? Bukan diancam sih, lebih ditakut-takutin aja. Apa ditakutin? Dikirim santet gitu? Enggak. Dikirim Ya, teluh? mungkin enggak. Dia ngancemnya enggak ke arah goib kok. Enggak ke arah goib. Iya. Jadi ngancamnya apa? Kalau dilaporin saya masih mending. Jadi? Ngancemnya bentar lagi ada polisi yang ke tempat kamu. Iya kan? Lah kita manusia kan bisa ibaratnya kadang juga curiga kan, ini polisi bener apa bukan? Oh. Gitu. Kalau dilaporin kan oke ada surat panggilan. Ini kenapa polisi yang datang kan gitu? Kamu kan kok digodok gitu Iya ya? takutnya, makanya Oh, ya. nggak akan. Polisi Republik Indonesia ini adalah sahabat masyarakat. Tenang aja kamu. Siap. Nggak akan seperti itu punya. Apalagi sudah jelas barang-barang viral kayak gini punya. Nggak akan yang seperti itu Ya, punya. siap. Jadi kamu nggak usah takut. Tapi kamu nggak takut disantet dia gitu kalau misalnya bocorin kayak gini punya? Ya seperti kata Marcel, kalau pengen nyantai yang banyak sekalian. Oh yang banyak sekali. Ya, wallahu alam. Kalau ngambil ini paku dari tangan kayak gitu itu kecepatan tangan atau Iya, memang permainan kecepatan tangan memang kan. permainan kecepatan Iya. tangan saja. Oh, oke. Baru tahu nih, tukang rongsok ternyata cepat juga tangannya. Kamu kaget nggak sih? Kok bisa teman kamu sesakti itu gitu punya tiba-tiba dapat wangsit apa dia? Ya gini, kalau saya di dunia YouTube itu baru-baru ya pas waktu corona itu saya lihat. Soalnya saya amprah wifi itu kan ya baru pas corona itu karena anak kan bikin bikin anak itu kan kalau belajar kan pakai ya sekolah online itu. Makanya saya lihat-lihat itu. Saya lihat-lihat kok ini klarifikasinya kok keluar dari fakta. Terus kontennya kok kesaktian seperti itu loh. Tapi kalau untuk kontennya itu kan saya mengetahui bahwasanya itu memang betul-betul settingan. Itu buat hiburan katanya. Berarti dari dia. awal pun kamu sudah tahu. Ya, itu ketika Nggak kagum nggak gitu, oh Nggak, gila mantan nggak. teman aku sakti banget Nggak. kayak gitu punya nggak. enggak, itu kan saya enggak kepo sama dia, wong saya lihat di dunia nyata, kenapa harus melihat di dunia YouTube gitu loh. Wong padahal saya taunya ya bako rosok gitu. Gitu. Jadi dia tinggalin bangku rosok tuh dari kapan? Nggak ditinggalin sih sebenarnya. Sampai sekarang masih? Masih ada Oh kok. masih. Jadi itu usaha masih, yang ini juga jalan. Iya. Gitu punya. Enggak, kalau sesuai informasi yang anu itu kan ditutup. Oh Sudah iya. tutup. Kalau yang sekarang mungkin dari beberapa informasi itu udah ditutup. Semuanya sudah ditutup. 5 Iya. bulan yang lalu 5 mungkin. bulan yang lalu ya? Ya. 5 bulan yang Kenapa lalu. ditutup? Ya. Fokus ke sini. Bukan, kalau dari penjelasan masyarakat katanya
banyak kayak tikus masuk ke rumah warga. Gara-gara di situ kan ditampung kan barang bekas. Itu mungkin Oh. kecoa dan lain sebagainya. Terus tapi nggak dari tahu konten YouTube dia itu dari 800 subscriber tiba-tiba melejit naik gitu. Kemudian konten yang mana sih yang bikin dia? Yang kelapa dibelah ada darahnya. Oh, itu yang bikin Itu yang bikin viewersnya meledak. meledak kayak gitu punya ya. Itu yang bikin meledak. Oh, Pertama kali itu penontonnya bisa sampai 50.000. Oh, itu pertama kali lihat dia Iya. 50.000. Jadi dia ngobatin orang dipindahin ke kelapa dan itu meledak. Iya, meledak. Mungkin habis itu dia ketagihan kali ya. Mungkin. Nah, habis itu pindah lagi ke konten Grebek Dukun Santet. Oh, kayak Nah, gimana dan- tuh kontennya? Gung Santet itu. Ya itu yang ditonjok mental-mentalan. Oh. Ya, kayak gitulah intinya. Kita nonjok dia nggak bisa, mental gitu Mental. punya. Oh, kamu apa yang kamu bisa ini? Trik nggak itu? Atau memang dia memang nggak bisa dipukul gitu? Kalau itu aku nggak berani ngomong, soalnya nggak tahu beneran. Kalau itu kamu nggak tahu. Kalau yang itu kamu nggak tahu. Nggak tahu. Kalau iris-iris kayak gitu punya, Kalau iris-iris ya dia juga nggak pernah kasih tahu. jarang sih. Tapi kalau ketika ada orang yang kesana beli tasbih, pasti kan dites. Oke. Kelihatan juga sih kebalnya. Oh, Ya kan oke. nggak ini apa, nggak luka, nggak apa gitu. Oh, kamu sempet kalau nggak dibongkar Marcel, oh ini bagian yang tajam, ini bagian tumpul, kita nggak tahu ya. Pokoknya dia nggak kerjasama dengan kameramen atau nggak. Ada Dia nyimpen saatnya. rahasia sendiri, tapi ada saatnya dia harus sama yang ngomong kayak gitu. Kerjasamanya mungkin ketika tolong nanti ketika saya begini kamu ambil dari sudut ini, contohnya kayak gitu. Jadi bukan dia mengaku bahwasanya ini memang di ini enggak, Oh. cuman pengambilan gambarnya aja yang diambil dari sisi lain. Oh, oke. Terus pasiennya dari seminggu satu itu tiba-tiba jadi banyaknya pas kapan itu? Ya dari mulai Grebek Dukun Santet itu Oh, jadi bertambahnya subscriber, bertambahnya juga jumlah pasien. pasien dari seminggu sekali jadi 3 hari sekali, Oke. terus nambah lagi setiap hari, ya kan, setiap hari 1, 2 sampai akhirnya ya sekarang ini bisa ratusan. Satu hari. Iya, Wow. Rame banget ya? ini banget. Rame banget. Dan semua pasiennya mengira dia sakti. Ya kalau datang ke sana ya pasti iya sih. Sampai 100 pasien. Saya sampai dengar dikirimin foto oleh korban, mobil banyak banget yang ngantri, orang Iya. ngantri semuanya. Benar? Iya, benar. Berarti cukup viral ya dia sebenarnya. Kok aku nggak tahu ya? Ya itu. Banyak duitnya berarti. Nggak tahu juga sih. Kalau itu kamu nggak tahu. Iya. Kalau itu kamu nggak tahu. Berapa duit dia, seberapa kaya dia, kamu nggak tahu juga. Nggak tahu. Nggak tahu juga. Tapi memang pasiennya bayar. Kalau pengobatan, ya pengobatan di tempat itu enggak. Itu enggak. Tapi di situ di sisi lain ini bocoran dari mantan-mantan santri juga. Ya bocoran dari mantan-mantan santri juga. Di situ ada teknik marketing juga. Ibarat kata nih contohnya ketika dokter nih ya kan di Terawang nih kan. Contohnya dokter nggak sakit, katakanlah gitu di Terawang. Oh ini ada yang ditanam di tubuhnya. Harus ditarik 5 juta ya kan. Tiba-tiba nanti balik lagi kok masih ada yang di rumahnya, ntar berapa gitu. Oh. Jadi tekniknya kayak gitu. Oh, oke. Diulang ya, bisa Iya. seperti itu punya ya. Ada satu pasien, ya kan, sampai 3 kali dia habis sekitar ya angka 15 lah. Oke, kalau dari TikTok potongan dari pasien juga dia kan ada bilang konsultasi khusus 2,5 juta, Iya. perlakuan khusus apalagi beda lagi, Iya. pokoknya ya pokoknya memang ada yang sampai 5 juta, ada yang sampai 10 juta, memang tarifnya seperti itu ya kalau Iya. misalnya dia ngambil paku atau ngambil ada tindakan lah pokoknya Iya, kayak gitu iya. punya ya. Atau juga mindahin jin juga harganya beda ya. Tapi kalau misalnya cuma dirukiain aja gratis. Gratis. Cuma didoain aja. Iya. Itu yang doain santri atau dia? Dianya. Dianya. Iya, santri hanya ngeruqyah. Tapi rame-rame. Yang kalau dulu enggak, kalau sekarang enggak tahu sih. Oh, kamu keluar kapan? Saya keluar tahun 2021 setelah Lebaran Idul Adha. Kenapa kamu keluar? Ya karena udah tahu semuanya dan itu keluarnya saya itu memang sudah ya intinya kita semua para santri sudah tahu ya kan. Cuman kita kan nggak enak kalau masa bareng-bareng sih keluarnya kan gitu. Akhirnya ya satu persatu aja lah biar nggak ibaratnya nggak dicurigain kenapa kok keluar bareng-bareng gitu loh. Jadi pertama kali yang keluar tuh orang Bandung, terus saya. Nah, yang ketiga kalinya tuh 10 santri ya Pak ya.
12 12 ya, 12 kurang santri. lebih 12 itu. Malah dia yang dapat info saya nggak tahu. Oh. Ada grup WA-nya. Nggak tahu juga. Oh, yang keluar itu. Iya. Yang keluar itu kan ada yang termasuk saudara saya yang saya ingetin itu. Tapi dianya ketika saya ingetin nggak minta bukti, setelah saya telusuri sampai saya bela-belain ke RT, ke kelurahan juga. Itu saya saya nasihati itu pakai pesan suara. Lah pesan suara saya itu dikirimkan dikasih tahu ke makanya dia sudah tahu kalau saya itu menyelidiki tentang perobatannya gitu loh, Dok. Oh, malah dikiriminnya ke sana ya. Iya, dianya Kalau orang dalam kamu. gitu. Terus itu intinya saya sudah dikasih tahu istrinya. Itu cerita sama saya ya, nggak tahu juga saya itu kok dia pas saya itu silaturahim ke sana waktu lebaran itu dia cerita sama istri saya sama saya. Itu intinya cerita tentang itu Cerita apa? ya cerita keluh kesahnya itu kalau keluarga kan nggak saya upload, intinya nggak saya publikasikan. Ini yang terutama saya tanyakan itu terkait perobatan tentang pembersihan rumah itu real atau enggak gitu. Saya kan sudah curiga itu, memang saya sudah pantau kok ini orang kok gini gitu loh. Kalau ngambil benda pusaka itu bisa kok sakti betul. Terus kalaupun bisa menarik benda pusaka kan itu dari logam yang jenis kuningan. Itu kan harusnya kalau memang betul-betul bisa narik seperti itu, ya jangan pasien jangan disuruh bayar. Malah dia tarik yang banyak, 1 kental gitu kan dijual kan lumayan gitu loh. Saya kan akan ikut jadi karyawan dia, ngambilin barang-barangnya gitu loh. Kalau itu betulan. Oh, Gitu. Terus perjalanan panjang, Dok, kalau saya itu. Yang namanya saya itu ya awalnya kenal itu ya temen, dia juga nggak pernah lah. Intinya bermasalah pribadi dengan saya itu nggak pernah. Terus yang ikut ke Samsudin itu saudara saya itu ya sudah saya anggap saudara sendiri gitu. Makanya saya ingin menyadarkan mereka berdua. saudara kamu itu? Iya. Tapi kenapa dia mau jadi santri? Karena menurutnya sakti ya gitu. Iya, katanya melihat di channel YouTube-nya itu kan intinya dia meyakini lah itu betulan, itu memang kesaktian gitu. Dia bisa menyembuhkan santet gitu. Terus dari cerita perjalanan yang panjang itu sudah saya banyak informasi dari karyawan. Dari istrinya kan yang paling utama kan saya percayanya dari istri. Istrinya ngomong apa istrinya? Istrinya itu saya tanya. Istri yang mana nih? Istri yang pertama. Dia ada berapa istri? 2. Itu istri yang pertama masih? Masih. Istri yang pertama ngomong apa? Ya saya tanya ketika pembersihan itu gimana, betulan apa enggak? Apa Ya, katanya? jujurnya itu ya memang disetting gitu. Dia bilang kayak gitu? Iya. Terus kayak kan saya perjelas itu belinya di mana gitu. Kenapa kamu tanya? Kamu pengen Enggak. Antara percaya dan tidak. Kenapa kok dia sangat tega seperti itu? Padahal bayarannya saya tanyakan sama istri itu kan ya lumayan banyak. Kalau jauh ya 10 juta, kalau dekat 5 juta. Itu jasa pembersihan rumah, netralisir rumah itu sama pemagaran itu loh. Lah kalau itu settingan, orang sakit kok digituin kan yo kasihan. Itu juga katanya pemagaran rumahnya juga pakai minyak ya itu ya? Iya. Pakai minyak ya? Iya. Katanya itu juga pemagarannya itu juga nggak ada didoain, nggak ada diapa-apain, pokoknya datang dari supplier, pokoknya ditaruh aja katanya. Iya. Iya. Itu dari beberapa informasi orang dalam juga, mantan santrinya kan sudah berklarifikasi di channel YouTube yang ngritisi Samsudin juga sudah berkesaksian bahwasannya beli minyak itu langsung dimasukin ke
Langsung dibagiin aja ke pasien. Ya, ke lemari gitu punya. dulu, nanti kalau ada yang butuh langsung dipakai. Oh, jadi gitu. cuma oper-oper aja lah kayak Iya, gitu punya ya. gitu. Oh, nggak ada didoain, nggak ada di Nggak. jumping, nggak ada di Nggak ada. apa. Enggak. Gini aja saya pun tahu sudah Iya. kecium kayak gitu karena memang saya ahlinya itu. Kalau si pesulap merah dia bisa bongkar. Kalau saya ini apalah, mana bisa saya bongkarnya. Tapi kan saya ada jalur orang dalam. Ini lebih goib daripada goib jalur orang dalam dan lebih seram sebenarnya. Iya. Thank you banyak sudah Siap, berani siap. dan hadir sini. Mudah-mudahan bisa ngebuka mata pasien-pasien, Amin, calon-calon pasien-pasien dia ya. Kalau kalian tetap mau percaya ya silakan kalian saja. Iya. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.